Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham ya yang hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Saham apa saja saham ini? Yang pertama ada MLPL atau Multipolar Tbk, kemudian yang kedua ada MPPA, dan yang ketiga ada S Hardware. Kenapa saya bahas 3 ini? Karena saya ingin memberikan analisa ya. Apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi? Apakah teman-teman masih bisa entry untuk posisi sekarang? Jadi besok ketika trading, apakah teman-teman masih bisa entry di saham-saham ini? Seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Buat teman-teman, saya harap teman-teman dalam kondisi sehat dan selalu baik. Kemudian portofolionya bisa berkembang dan tetap growing ya, seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada MLPL atau Multipolar Tbk, yang hari ini kalau teman-teman cek mengalami kenaikan ya cukup tinggi, 2 digit atau lebih tepatnya 21,05% ke level 138, seperti itu. Apakah ini menjadi awal bahwa MLPL ini ada reversal ya, perbalikan arah? Lebih baik teman-teman bisa tunggu ya. Kenapa? Karena kenaikannya tidak bisa serta-merta langsung dikonfirmasi ada perbalikan arah ya. Walaupun kalau teman-teman cek secara volume, ini hari ini cukup spike ya. Cukup spike, kemudian teman-teman bisa cek bahwa saham MLPL ini meretest EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di 137, sedangkan EMA 200-nya ada di 193. Posisi EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan dia masih cenderungnya downtrend ya, seperti itu. Apakah ini mulai ada tanda-tanda dia mulai uptrend? Kalau menurut saya belum ya, belum bisa dikonfirmasi ke arah sana. Tetapi minimal kalau seandainya dia mampu break dari EMA 50 dan meretest support, sebelumnya support sekarang menjadi resisten ya di area 140, minimal kalau dia sudah mampu break di area sana itu cenderungnya masih sideways. Kenapa sideways? Karena sebelumnya 140 ini 137 sampai dengan area 140 ini support yang menahan pergerakan dari MLPL ya. Beberapa kali di sini sekali, di sini 2 kali ya, di sini 3 kali gagal turun kembali, seperti itu. Jadi ini area resist kuatnya untuk MLPL, seperti itu. Volumenya hari ini benar-benar tinggi ya, spike hari ini didukung oleh garis MACD yang sudah berpotongan dan mulai mengarah ke atas, seperti itu. Apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya ya. MLPL ini saya coba cekkan hari ini ya, tanggal 27 jelas ada akumulasi ya. Jadi kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi oleh KI, AO, YP, DR, dan NI. Harga rata-rata teman-teman bisa cek ya. 134, 135, 136 ya. Jadi masih di range antara 130-an, sebenarnya sudah floating profit, seperti itu. Kalau dilihat posisi tadi high-nya paling tinggi di 146, sebenarnya sudah capai taking profitnya ya, mungkin beberapa sudah keluar, seperti itu. Dan untuk pembahasan lebih lanjut ya, apakah kenaikan hari ini nih disertai dengan akumulasi? Jelas sudah ada akumulasi, tetapi kalau teman-teman lihat ini beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya, saham MLPL ini mengalami koreksi dalam ya. Jadi saya coba membandingkan antara akumulasinya dengan yang distribusi ya. Saya coba dari awal minggu ya, Senin sampai dengan sekarang, lebih banyak akumulasi atau distribusi. Kalau dilihat dibandingkan dengan akumulasinya,
ini cenderungnya sedikit ada akumulasi ya, masih lebih banyak akumulasi sedikit, yaitu oleh YP, KI, CC, AO, DR, dan GR. Sedangkan yang jual ada RX, YU, KZ, SKI, CP, ya. Ini seperti itu. Saya coba tarik lebih mundur lagi ya, dari minggu kemarinnya tanggal 17 sampai dengan sekarang. Ini kalau dilihat dari seminggu, 2 minggu yang lalu ya, ini distribusi ya. Distribusi walaupun tidak masif tapi ada distribusi oleh RX, KZ, SKI, YU, dan CP. Teman-teman familiar kan dengan penjualnya ya, ada RX, KZ, SKI, YU, CP. Kalau tadi saya lihatkan 1 minggunya itu RX, KZ, SKI, ya, CP itu jualan. Menunjukkan apa? Saya akan membedah ya. Jadi menunjukkan apa? Jadi kenaikan hari ini dimanfaatkan oleh beberapa broker tersebut untuk keluar. Jadi kalau teman-teman cek ya, penurunan ini pasti disertai dengan distribusi. Kalau saya coba cekkan ya, let's say di tanggal ini ya, tanggal 10 ya, 10 kita coba cekkan, 10 sampai dengan tanggal 17 lah ya, kita coba cek. Jelas distribusi kan oleh AO, MG, CC, YP, BK, XA ya. Teman-teman bisa cek ini distribusi. Kalau saya tarik lebih panjang lagi sampai 2 minggu ya, tanggal 21, distribusi kan masih distribusi oleh siapa? RX, AO, MG, KZ ya, BK. Kita tarik lebih panjang lagi, pasti ada distribusi ya. Jadi jelas bahwa penurunan ini disertai dengan distribusi, kemudian akumulasinya ini kalau teman-teman cek juga kenaikan hari ini penjualnya siapa, kita bisa kelihatan ya, kita bisa tahu, siapa yang jual ya. Ya, hari ini ada akumulasi, tetapi yang jual siapa? Ada SKI, YU, KZ, CP, RX. Ya, ini jualan menandakan apa? Dia keluar dari saham ini ya. Entah cut loss, entah manfaatkan ketika kenaikannya, dia keluar seperti itu. Yang nampung ada KI, AO, YP, DR, NI seperti itu. Jadi teman-teman bisa estimasikan ya. Kalau seandainya dia mampu, MLPL ini mampu untuk breakout dari resisten ini, maka menurut saya sendiri cukup berat. Kenapa? Karena beberapa orang atau beberapa broker yang mungkin nyangkut ya dalam range ini, sideways-nya ini ya, mungkin yang belum cut loss atau mungkin yang di daerah atas dan belum cut loss ya, itu bisa pertimbangkan taking profit atau cut loss atau BEP ya, atau turun dari rugi dikit dijual seperti itu. Jadi kenaikannya kalau ada perbalikan arah itu cukup berat sebelum dia ada situ-situ panjang ya, untuk membiarkan yang nyangkut itu untuk keluar seperti itu. Apakah bisa entry di posisi sekarang? Kalau teman-teman disiplin cut loss, silakan saja, tidak masalah. Jadi buy on breakout ya. Kemudian kalau dia breakdown dari level EMA 50-nya, teman-teman cut loss is okay, seperti itu. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saya jarang untuk trading di saham-saham downtrend seperti itu. Jadi jelas ini masih downtrend ya teman-teman. Kalau manfaatkan momentum, ada gorengan seperti tadi ya, ada momentum untuk kenaikan, untuk copet, itu masih mungkin seperti itu. Tapi apakah dia akan melanjutkan kenaikan? Mungkin kalau pandangan saya mungkin besok ya, awal sesi mungkin dikasih naik, tetapi kemungkinan akan mengalami koreksi, entah ditutup ARB atau koreksi
seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan saja. Itu untuk MLPL. Kita lanjut ke MPPA, Matahari Putra Prima Tbk ya. Hari ini juga mengalami kenaikan cukup tinggi ya, 24,14% ke level 144 ya. Sebenarnya kalau dilihat ini hampir arah ya, tadi sempat menyentuh 154, tetapi sayangnya ditutup di bawah ya, seperti itu. Sama case-nya dengan MLPL ya, dia menguji EMA 50-nya ya, EMA 50-nya ada di 155 dekat area resistnya di sana ya, gagal bertahan, mengalami penurunan seperti itu. Volumenya hari ini spike ya, kemudian garis MACD jelas mulai mengarah ke atas. Apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi? Kita coba cekkan ya, broker summary-nya MPPA. Di sini ada akumulasi ya, oleh BK, KI, PD, CC, dan EP. Yang jual ZP, AG, RF, XC, NI ya. Seperti itu. Kita coba cek 1 minggu ya. Dari tanggal 24 kita coba cekkan. Di sini ada sedikit ya. Jadi overall sedikit akumulasi ya, oleh BK, CC, PD, KI, YP, seperti itu. Sedangkan yang jual RX, AG, AR, KZ, ZP ya, seperti itu. Jadi kenaikan hari ini juga dimanfaatkan, ada buangan barang ya, ada buangan barang walaupun overall masih ada akumulasi, tetapi seminggu ini dibandingkan dengan kenaikan hari ini akumulasi yang cukup masif ya, itu jadinya sedikit akumulasi seperti itu, berarti ada yang jualan. Kemudian secara tren ini jelas masih downtrend ya, seperti itu. Bagaimana potensinya? Apakah teman-teman bisa entry untuk MPPA? Kalau menurut saya sama ya, kalau seandainya MPPA ini mampu breakout dari resisten EMA 50-nya, maka teman-teman bisa buy on breakout ya. Tetapi kalau seandainya tidak breakout, maka sebaiknya tunggu kembali atau skip. Kenapa? Karena cenderungnya ini masih downtrend ya, garis EMA 50 di bawah EMA 200. Jadi ditakutkan kenaikan hari ini hanya momentum sementara sebelum melanjutkan penurunan lebih dalam. Seperti itu. Untuk fast trade mungkin bisa. Tadi untuk chop pattern mungkin bisa ya. Tapi kalau seandainya teman-teman berharap ini langsung ada perbalikan arah, reversal ya, apakah bisa? Kemungkinan perlu konfirmasi lebih lanjut ya. Seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ACE atau ACE Hardware Indonesia Tbk. Hari ini juga mengalami kenaikan 6,54% ke level 570. Kalau dilihat dari 3 saham ini ya, jelas posisinya masih downtrend ya, karena EMA 50 di bawah EMA 200, EMA 50-nya ada di 620 ya, 620, 625, EMA 200-nya ada di 870 ya. Posisi hari ini ditutup di 570, posisinya masih di bawah, tetapi volumenya cukup tinggi ya. Volumenya cukup tinggi, garis MACD sudah berpotongan dan mulai mengarah ke atas kembali. Seperti itu, kita coba cekkan broker summary-nya ya. Kita coba cekkan tanggal 27-nya sendiri. ACE. Kenaikan hari ini ada sedikit akumulasi ya, oleh CC, NI, OD, KZ, dan LG. Kita tarik lebih panjang, tanggal 24. Ini kalau seminggu ya, seminggu ini distribusi ya cukup masif oleh YU, ZP, BK, YJ, SKI, seperti itu. Jadi jelas ini dalam fase masih distribusi ya. Jadi kenaikannya ini apakah menunjukkan ada akumulasi? Jelas ada akumulasi, tetapi kalau dibandingkan selama 1 minggu atau periode yang lebih panjang, itu cenderungnya masih distribusi. Jadi posisinya sudah downtrend
ya, masih downtrend, kemudian sudah distribusi atau masih dalam fase distribusi disertai dengan volume, menunjukkan apa? Sebaiknya teman-teman skip untuk saham seperti ini. Bukan berarti jelek, tidak, tetapi dalam fase atau dalam trennya masih downtrend dan ada buangan barang seperti itu. Kalau teman-teman mau lebih sabar, mungkin teman-teman bisa tunggu ketika dia cenderungnya sideways agak panjang ya. Dia membentuk baseline baru, mulai sideways, itu masih ada potensi. Karena kenapa? Selama ada buangan, kemudian ada yang nampung, jadi masih akan seimbang ya. Kurang lebih seimbang, jadi stabil seperti itu. Nah, yang ditakutkan adalah teman-teman yang menilai bahwa, atau yang kurang paham ya, menilai bahwa beberapa hari ini mengalami kenaikan disertai dengan volume, maka ini menunjukkan awal perbalikan arah, teman-teman langsung HK ya, hajar. Tetapi tidak tahu bahwa kalau dilihat dalam fasenya ini masih distribusi, masih buangan barang, yang beberapa broker yang punya itu mungkin cut loss juga ya, mungkin kurangi posisi juga bisa ya. Jadi resiko teman-teman akan lebih besar seperti itu. Lebih baik kalau dibandingkan ya, lebih baik kalau teman-teman mencari saham-saham yang uptrend atau minimal sideways ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dan kemungkinan besarnya dia untuk mengalami penurunan itu lebih kecil dibandingkan ketika saham-sahamnya cenderungnya downtrend seperti itu. Kalau teman-teman bisa lihat ya, saham-saham uptrend apa? AMRT ya, kemudian ICBP itu jelas posisinya masih uptrend ya, BBCA itu jelas masih uptrend, BMRI seperti itu. Jadi cenderungnya masih saham-saham yang jelas posisinya uptrend, itu resiko kenaikannya itu jauh lebih besar daripada resiko penurunan. Bisa nggak koreksi? Bisa, tetapi dalam batas wajar ya. Koreksi setelah kenaikan mungkin dikasih rehat, itu wajar. Tapi kalau dengan fase distribusi kemudian dia jelas downtrend, alangkah baiknya buat teman-teman skip ya. Walaupun secara pribadi saya melihat bahwa MLPL, MPPA cukup menarik di running trade, muncul kan ya, muncul, ada yang HK, ada yang ambil banyak ya, ada yang ambil, menarik untuk dapatkan cuan, menarik untuk copeters ya. Untuk trader jangka pendek atau fast trade itu masih mungkin. Tetapi untuk teman-teman yang tidak bisa pantau market secara konsisten ya, yang trading plan-nya masih bingung, sebaiknya jangan. Kenapa? Teman-teman lebih enak ketika saham-sahamnya lebih posisinya uptrend atau minimal sideways. Jadi untuk swing trade itu masih mungkin. Oke, sekian untuk video kali ini. Mungkin mohon maaf videonya sedikit lebih panjang daripada prediksi saya ya. Tapi saya berharap semoga melalui video ini atau video-video yang saya buat bisa membawa insight, masukan buat teman-teman sehingga tradingnya teman-teman bisa lebih baik lagi ya, lebih menghasilkan cuan seperti itu. Dan saya di sini disclaimer on, tidak bermaksud menggurui teman-teman ya, tidak bermaksud untuk sok pintar di sini, tapi ini berdasarkan pengamatan saya ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.